Ledakan. Kekuatan mengerikan dari ledakan diri klon leluhur klan bayangan seperti ledakan besar alam semesta, dan menghantam Qin Chen dengan keras. Dampak yang kuat membuat Qin Chen terbang seperti gelombang besar udara bintang meremas Qin Chen dari segala arah. Kegentingan. Qin Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki panci bertekanan tinggi. Permukaan tubuhnya terkena tekanan yang mengerikan, dan dampak yang mengerikan itu seperti nyala api, mengikis setidaknya ribuan rambut di tubuhnya dalam sekejap. Beberapa tempat bahkan kosong. Sungguh kekuatan korosif yang mengerikan. Dengan dampak seperti itu, penghancuran diri lawan jelas bukan klon biasa. Klon ini mungkin mengandung setidaknya 1/10 dari kekuatan asli leluhur klan bayangan. Dengan sebuah gerakan, indeks kekuatan dampak ini terungkap. Di bawah dampak yang begitu mengerikan, Qin Chen hanya bisa menyaksikan leluhur klan bayangan melarikan diri dari sini, sementara matanya tertuju ke depan, dan tangan besarnya tiba-tiba terulur. Kondensasi. Petik 2. Kekuatan ruang yang menakutkan memenuhi udara, dan dalam penghancuran diri yang mengerikan, asal-usul leluhur klan bayangan yang meledak sebenarnya dikumpulkan oleh kekuatan tak terlihat, dan akhirnya jatuh ke telapak tangan Qin Chen. Bang! Bang! Jantung ilusi dengan kekuatan mengerikan dari leluhur klan bayangan berdebar kencang di sana, memancarkan aura yang menakutkan. 1/10 dari asal-usul Kaisar Dewa hampir tidak dapat memadatkan hati Kaisar Dewa. Mata Qin Chen bersinar karena terkejut. Memadatkan hati Kaisar Dewa berarti bahwa kekuatan asal ini mengandung hampir seluruh asal mula jalan bayangan, yang dapat digunakan untuk melihat sekilas esensi jalan bayangan. Karena hanya dengan mendekati asal-muasal jalan tersebut, hati Kaisar Dewa dapat dikumpulkan. Melalui 1/10 asal-usul Kaisar Dewa ini, dikombinasikan dengan asal-usul bayangan yang telah saya serap sebelumnya, sudah cukup bagi saya untuk meningkatkan jalur bayangan secara signifikan, dan kekuatan saya dapat lebih ditingkatkan. Sudut mulutnya. Ambillah. Segera setelah itu, Qin Chen mengangkat tangannya, dan laut mati yang luas menyatu ke dalam tubuhnya dalam sekejap, dan gelombang kekuatan api bayangan yang tak ada habisnya di kehampaan juga runtuh dalam sekejap. Langit apokaliptik tiba-tiba menghilang dan ketenangan kembali. Pertempuran sudah berakhir. Dari tumpukan puing di bawah, sebuah kepala dengan hati-hati muncul. Mata seperti bintang berkedip ke langit, dan melihat langit yang tenang dan dua sosok Qin Chen melayang di udara, dan leluhur klan bayangan yang hilang, semuanya tampak bingung. Tuanku, dia mengalahkan leluhur klan bayangan. Kabru memanjat dengan hati-hati, mengibaskan tumpukan kerikil kecil di tubuhnya, dengan rasa tidak percaya dan keterkejutan di matanya. Itu adalah nenek moyang klan bayangan, pendiri klan bayangan, Kaisar Dewa yang terkenal di alam semesta. Sebagai leluhur sebuah klan, reputasinya menyebar jauh dan luas. Kemanapun dia lewat diselimuti mimpi buruk, namun dia berubah menjadi raja dunia malam yang gelap dan melarikan diri dengan sia-sia. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kabru mungkin tidak akan mempercayai matanya. Dia buru-buru naik ke langit dan dengan hati-hati datang ke sisi Qin Chen. Dia memandang Qin Chen dengan tatapan yang tidak berani menunjukkan kelancangan dan patuh seperti domba. Qin Chen, kemana orang itu pergi? Kenapa kamu tidak menahannya sekarang? Aku harus menikamnya sampai mati. Petik 2. Kekosongan melonjak, niat membunuh mendidih, dan ledakan api bayangan tak berujung menyapu. Dengan teriakan marah, Molly mendatangi Qin Chen dalam sekejap, dan berkata dengan kejam, dengan mata merah darah. Tubuhnya terbakar dengan bekas hangus yang mengerikan oleh bayangan api. Ada kumpulan api yang menyala di atas bekas hangus tersebut. Ini adalah asal mula dari bayangan api yang dilemparkan oleh nenek moyang klan bayangan segala sesuatu di dunia. Orang-orang kuat biasa akan terbakar habis dari luar hingga ke dalam dan berubah menjadi bubuk jika terkontaminasi olehnya. Namun saat tubuh Molly terbakar, dia tidak menyadarinya, dan kelopak mata Kabulu melonjak liar saat melihatnya. Jika api bayangan ini menimpanya, satu saja sudah cukup untuk membakarnya menjadi abu, bukan? Pertahanan yang buruk, tubuh yang buruk. Merasakan tatapan aneh Kabulu, Molly melirik bayangan api yang masih menyala di tubuhnya, sedikit mengernyit, dan menepuk api itu 2 kali dengan tangannya, langsung memadamkan apinya, dan kemudian energi iblis yang menelan melonjak di tubuhnya. Kekuatan bayangan api ini langsung terserap ke dalam tubuhnya, dan bekas hangus di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang,
dan dia segera kembali ke keadaan mulus aslinya. Di bawah kekuatan jurang mautnya, kekuatan biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Apakah kamu menyalahkanku karena tidak mempertahankan leluhur klan bayangan? Mendengar kata-kata Molly, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Aku tidak bermaksud begitu. Ditatap oleh Qin Chen, jantung Molly berdetak kencang, dan kemudian dia menyadari dengan siapa dia berbicara. Ekspresi aslinya yang marah tiba-tiba menghangat seperti angin musim semi, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan, aku hanya merasa nenek moyang klan bayangan memperlakukan kita dengan sangat arogan, dan sangat sulit untuk memahami kebencian di hati kita jika kita tidak meninggalkannya, dan menusuknya sampai mati." Molly menyentuh dahinya dengan tangannya, berkeringat. Dia belum pernah berkeringat sebanyak itu saat melawan leluhur klan bayangan sebelumnya. Tusuk, colek, kamu tahu cara menyodok. Qin Chen melirik Molly, nenek moyang klan bayangan adalah kaisar dewa yang kuat. Apakah kamu pikir kamu bisa menikamnya sampai mati dengan kekuatanmu saat ini? Li He mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya, tidak bisakah? Qin Chen mencibir, betapa kuatnya seorang kaisar dewa. Saya yakin dia memiliki beberapa kartu truf. Bahkan jika Anda dan saya meninggalkannya sebelumnya, jika yang lain pihak benar-benar ingin bertarung sampai mati, saya akan menunggu. Jika Anda benar-benar dapat mempertahankan pihak lain, Anda harus mengambil risiko yang sangat besar. Antara lain, patah lengan atau patah kaki sangat mungkin terjadi. Petik 2. Kamu dan aku masih berkembang dengan kecepatan tinggi, jadi mengapa repot-repot? Bukankah lebih baik mengambil risiko sekarang dan menghancurkannya sampai mati ketika dia menerobos nanti? Molly tertegun. Ini, sepertinya masuk akal. Memang benar, mereka baru saja memasuki reruntuhan 10.000 dewa belum lama ini, dan budidaya mereka masih meningkat dengan kecepatan tinggi. Setidaknya tubuhnya belum sepenuhnya berubah menjadi struktur jurang berhasil, kekuatannya pasti tak terhitung jumlahnya. Dengan peningkatan 10 kali lipat. Saat itu, keadaan tidak akan memalukan seperti sebelumnya. Masuk akal, Molly mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam kagum, seperti yang diharapkan dari Demon King, dia adalah anjing sungguhan. Jika dia bisa menghancurkan lawan sampai mati, dia tidak akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Cek, luar biasa. Saya telah mempelajari trik lain. Petik 2. Anda, bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Menurutku kamu benar. Kamu adalah orang yang bijak dan berkuasa. Mengapa kamu harus mengambil risiko dan berjuang untuk membunuh lawan? Akan lebih baik jika menghancurkannya sampai mati nanti, buru-buru menjelaskan. Kelopak mata Kabulu melonjak setelah mendengar ini. Apa maksudmu, Tuan? Selama mereka mau mengambil risiko, bisakah mereka membunuh leluhur Sadoklan? Napasnya berhenti dan detak jantungnya berhenti. Apakah ini yang bisa didengar oleh kaisar puncak kecil seperti dia? Ayo pergi, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Qin Chen melirik ke pihak lain, dan Molly langsung jatuh ke Kabulu, duduk bersila, ayo pergi. Petik 2. Kabulu buru-buru terbang dan merentangkan kakinya. Berlari dengan liar, dia segera meninggalkan dunia ini dan menghilang. Tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa aura menakutkan tiba-tiba turun ke sini, orang-orang kuat di Laut Kosmiklah yang telah berlatih di area ini sebelumnya. Ini akibat dari pertarungan tingkat Dewa Kaisar. Dua Kaisar Dewa yang mana yang baru saja bertarung di sini. Aura ini gelap seperti malam dan meresap. Sepertinya agak mirip dengan aura klan bayangan. Mungkinkah itu nenek moyang klan bayangan? Merasakan aura ini, wajah orang-orang kuat yang tertarik oleh Si Jing berubah dengan liar. Nenek moyang klan bayangan adalah orang yang terkenal dan berkuasa di Laut Kosmik. Orang kuat yang bisa bertarung dengannya juga harus menjadi eksistensi terkenal di Laut Kosmik. Akhir-akhir ini, reruntuhan 10.000 dewa menjadi semakin kacau. Belum lama ini, nenek moyang persekutuan naga hitam di Laut Alam Semesta Selatan baru saja mengambil tindakan untuk mengejar dan membunuh orang lain di wilayah luar. Tanpa diduga, dalam hal ini lapisan dunia virtual, nenek moyang klan bayangan juga mengambil tindakan.
Keberadaan kuno ini jarang muncul di reruntuhan para dewa sebelumnya. Semua orang khawatir. Tiba-tiba, dunia sepertinya tersapu oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, pikiran semua orang kuat yang hadir membeku, dan mata mereka tidak bisa bergerak. Semua mata mereka tertuju pada sosok putih yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Ini adalah wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi seperti peri yang turun dari 9 surga, menyebabkan fluktuasi di jalan tak berujung antara langit dan bumi. Segala sebab akibat dan takdir seolah dimobilisasi dan ditarik oleh orang ini, seolah-olah diserahkan padanya. Di dalam tubuhnya, setiap orang sepertinya telah melihat takdirnya masing-masing, hanyut naik turun di sungai yang panjang, dan mereka tidak dapat menahannya. Jalan takdir, itu adalah dewa klan surgawi. Kami telah melihat dewa sebelumnya. Orang-orang kuat ini tampak ketakutan dan buru-buru memperlihatkan tubuh asli mereka dan memberi hormat dengan hormat. Ini adalah raksasa yang lebih menakutkan dari nenek moyang klan bayangan. Klan surgawi adalah ras yang kuat di lautan kosmik. Statusnya bahkan lebih tinggi dari klan bayangan dan terkenal di seluruh dunia. Wanita berbaju putih memandang semua orang dengan ringan. Ledakan, semua orang merasakan pikiran mereka bergemuruh, dan semua orang jatuh tanpa sadar. Pergi, kata wanita berbaju putih dengan tenang. Ya, syukurlah. Orang-orang kuat ini tidak berani berbicara omong kosong, dan berbalik dan pergi satu persatu, tidak sabar. Wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya. Berdengung. Nafas yang tak terlihat jatuh ke tangannya, dan dalam pandangannya, semua kekuatan dalam nafas ini langsung tidak terlihat. Hei, ada orang-orang yang kuberikan tanda itu, dan ada juga kekuatan takdir. Jadi, orang dari kota Nanyuan juga ada di sini. Apakah kekuatan takdir yang kulihat sebelumnya benar-benar dia? Wanita itu tampak terkejut. Ada juga aura binatang buas berbintang dan kekuatan lain yang lebih kuat, yang seharusnya menjadi nenek moyang klan bayangan. Jadi, nenek moyang klan bayanganlah yang bertarung dengan keduanya sebelumnya. Melihat kecerdasannya, keduanya sepertinya memiliki konflik dengan nenek moyang masyarakat naga hitam. Kapan mereka juga memiliki konflik dengan nenek moyang klan bayangan? Wanita berbaju putih menutup matanya. Dalam sekejap, aura takdir yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya, berkedip terus-menerus, mencoba untuk melihat sekilas pemandangan sebenarnya sebelumnya. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak peduli bagaimana penampilannya, dia hanya bisa melihat potongan gambar kemarahan yang sesekali muncul dari leluhur Sadoklan. Sedangkan untuk gambar lainnya, dia tidak dapat melihat apapun. Bahkan ketika dia mencoba mengaktifkan asal-usulnya sendiri untuk memata-matai adegan sebelumnya, ketika dia ingin memata-matai adegan dua orang yang bertarung melawan leluhur klan bayangan, dia tiba-tiba merasakan krisis datang padanya pikiran. Jangan mengintip. Petik 2. Tubuh halus wanita berbaju putih itu sedikit bergetar, seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh sesuatu yang hampa. Matanya tiba-tiba terbuka, mulutnya terbuka, dia bernapas berat, dan dadanya naik turun dengan hebat. Ini tidak bisa dimata-matai. Wanita berbaju putih itu tersentak, dengan kengerian dan teror yang tak bisa dijelaskan di matanya. Jika dia bisa memahami kengerian besar yang akan dia temui ketika dia secara langsung menghitung nasib Qin Chen sebelumnya, maka sekarang dia masih memiliki perasaan ngeri yang luar biasa hanya dengan melihat kembali adegan sebelumnya melalui medan perang, yang pasti menyebabkan ketakutan yang luar biasa di hatinya. Kekuatan macam apa ini? Kapan saja, sepanjang waktu, ia menutupi rahasia surga. Bahkan seseorang yang sekuat saya, pengontrol jalan takdir, tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Jika tidak, kekuatan macam apa ini, akan ada bencana di jalan, dan usia tua tidak akan diketahui. Wanita berbaju putih itu ngeri. Sejauh yang dia tahu, beberapa keberadaan menakutkan di antara beberapa kekuatan tertua di alam semesta memang memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bisa menutupi beberapa jalan takdir sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengintipnya bagaimanapun juga. Dialah yang mengendalikan takdirnya, dan siapa yang bisa mencegahnya mengintip nasib pemuda seperti itu, atau bahkan menghadapi takdir yang tidak diketahui di usia tuanya. Dari mana asal-usul anak ini? Wanita berbaju putih itu gemetar dengan tubuh halusnya, tidak berani berpikir dalam-dalam. Dia buru-buru menarik kembali jalur takdir. Dalam adegan itu,
dia hanya bisa melihat raungan marah leluhur klan bayangan dan lubang hitam besar di dadanya. Apakah hati Kaisar Dewa telah dicabut dari leluhur klan bayangan? Wanita berbaju putih itu gemetar. Tidak, itu hanya tiruan. Wanita berbaju putih itu segera memata-matai, tapi dia masih merasa ngeri. Ini mengingatkannya pada rumor tentang Qin Chen di kota Nanyuan. Itu dia, itu pasti dia, itu pasti dia. Cara mengendalikan takdir. Orang yang bertarung dengan leluhur klan bayangan sebelumnya dan melubangi klon leluhur klan bayangan adalah Qin Chen dari kota Nanyuan. Petik 2. Saat ini, wanita berbaju putih akhirnya memastikan bahwa orang yang telah bertarung dengan leluhur klan bayangan di sini dan memahami jalan takdir adalah Qin Chen, yang telah memperoleh peta jalan takdirnya. Dengan tingkat budidaya Kaisar Puncak, saya bisa bertarung melawan Kaisar Dewa yang kuat. Terlebih lagi, dilihat dari aura di sekitar medan perang, tampaknya nenek moyang klan bayangan tidak memanfaatkannya. Keputusan awal saya di Laut Semesta Selatan adalah memang yang benar. Bayi wanita itu terkejut dan bahagia. Saya senang saya membuat keputusan awal. Jika dia memutuskan untuk putus dengan Qin Chen saat itu, dia tidak dapat membayangkan hasilnya sekarang. Setidaknya tidak semudah yang dipikirkan para tetua dari 3 klan, dan mereka tidak akan dapat menghancurkan satu sama lain sampai mati dengan mudah. Untungnya, saya membuat keputusan yang tepat. Itu tidak benar. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak berujung, matanya tiba-tiba menjadi bertekad. Taruhan yang aku pasang sekarang tidaklah cukup. Dia berkonsentrasi, seolah dia melihat kegembiraan takdir tanpa akhir di masa depan dan perubahan gelap lautan kosmik. Dilihat dari umpan balik yang diberikan oleh aura takdir, lautan kosmik masa depan akan memasuki era yang megah dan bergejolak. Jika klan surgawi kita ingin bertahan, kita harus membuat pilihan. Harus menangkapnya, naikkan taruhannya. Jika Anda ingin bertaruh, bertaruhlah besar. Sosok Qin Chen muncul di benak wanita berbaju putih, dan dia sudah membuat keputusan. Dalam sekejap, keseluruhan orang itu tiba-tiba menghilang. Lapisan virtual reruntuhan para dewa. Di suatu tempat di kehampaan yang sunyi. Ada tim yang mencari sesuatu di sini, dengan hati-hati, karena takut mengganggu binatang virtual di sini. Tiba-tiba, ledakan, kekosongan itu terbelah, dan sesosok tubuh bergegas keluar darinya. Di sepanjang jalan, jurang yang mengerikan dibajak langsung ke dalam kehampaan, membentuk patahan kehampaan sepanjang puluhan ribu mil. Tidak, itu Kaisar Dewa yang kuat. Siapa itu? Tim itu ketakutan dan buru-buru bersembunyi. Ketakutan, karena auranya begitu menakutkan, sangat menyedihkan, membanjiri dunia ke segala arah. Dua bocah nakal, aku akan melawanmu sampai mati, ah. Begitu sosok hitam ini keluar, dia meraung, mengaum ke langit, aura hitam tak berujung meledak, dan kekosongan dalam jarak 1 juta mil langsung terbakar langit runtuh. Nenek moyang klan bayanganlah yang melarikan diri dengan panik. Di bawah aumannya, beberapa puncak gunung runtuh di kejauhan, membuat khawatir beberapa binatang virtual di dekatnya. Mereka meraung ke arah sosok hitam itu dan menggigitnya. Keluar, bayangan hitam itu meraung, meninju, dan dengan keras, beberapa binatang virtual segera terlempar. Dampak mengerikan dari kekuatan Kaisar Dewa langsung membuka celah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh binatang virtual ini, tapi ini binatang virtual masih cukup berani untuk menerkamnya tanpa takut mati. Kalian binatang hantu sedang mencari kematian. Bayangan hitam itu meraung, dan bayangan api yang tak berujung turun, berubah menjadi dunia, menahan binatang hantu itu. Api bayangan yang menakutkan itu menyala, dan dia mengeluarkan suara mendesis, dan dia mengulurkan tangannya, tangan, seperti 2 cakar tajam, mereka menusukkan ke tubuh binatang virtual dan menariknya dengan kuat. Sambil mencibir, binatang virtual itu terkoyak di tempat, dan darah hitam berceceran dan jatuh ke bayangan hitam, langsung membakar lubang-lubang kecil. Aura gelap yang tak terlihat meresap ke dalam tubuh leluhur klan bayangan. Dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya dengan kepulan. Area yang terbakar segera terpotong dan menghilang ke dalam kehampaan di bawah aura gelap. Dengan kekuatan Void Beast terkutuk ini, makhluk-makhluk kuno itu saat itu harus membangun alam Void seperti itu, jadi mengapa repot-repot? Leluhur klan bayangan meraung, matanya merah darah, dan dia mengambil tindakan berulang kali,
Membunuh Void yang tersisa binatang buas itu meledak di tempat, tetapi tubuhnya juga terbakar dengan celah, dan dia harus meninggalkan dan memotong dagingnya. Dia merasa terlalu frustrasi. Dikejar seperti ini oleh dua kaisar puncak memenuhi hatinya dengan depresi yang tak ada habisnya. Kita harus menemukan cara. Mata leluhur klan bayangan berkedip-kedip, jika aku tidak bisa melakukannya sendiri, carilah orang lain. Nenek moyang klan bayangan berpikir dalam hati. Alasan mengapa dia berada dalam kekacauan sebelumnya adalah karena Qin Chen dan Mo Li terlalu aneh keluar hatinya. Melemahkan kekuatannya, dia harus melarikan diri. Jika satu orang lagi membantuku dan menahan salah satu dari mereka, dengan kekuatanku, aku mungkin bisa menghancurkan mereka sampai mati. Siapa yang kita cari? Mata leluhur klan bayangan dingin. Temannya juga banyak, tapi kalau disuruh mengambil tindakan, belum lagi biaya bantuannya, meminta pihak lain saja akan menghabiskan banyak uang. Di lautan kosmik, bahkan di antara teman-teman raksasa, mereka harus membagi kepentingan mereka dengan baik. Ya, tiba-tiba, leluhur klan bayangan tiba-tiba teringat akan sosok di benaknya. Leluhur masyarakat naga hitam. Petik 2. Ya, itu dia. Pertarungan leluhur persekutuan naga hitam dengan Mo Li sebelumnya membuat keributan besar di reruntuhan para dewa. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, yang terletak di lapisan dunia virtual, tidak banyak orang yang melihatnya, tapi persekutuan naga hitam pengejaran nenek moyang terhadap Mo Li terjadi di luar reruntuhan para dewa tidak hanya dilihat oleh banyak orang, nenek moyang masyarakat naga hitam bahkan mengeluarkan perintah buronan sendiri. Jika kita bergabung dengan nenek moyang persekutuan naga hitam, kita tidak perlu membayar lebih. Nenek moyang persekutuan naga hitam akan langsung bertarung satu sama lain. Petik 2. Itu dia, sangat gembira di dalam hatinya. Dengan raungan, dia mengambil langkah ke depan, sosoknya dalam sekejap, menghilang dalam sekejap. Di kejauhan, tim yang bersembunyi di sini berjalan keluar dengan hati-hati, dan mereka semua menghela nafas lega. Nenek moyang klan bayangan akhirnya pergi. Hanya saja pemikiran di benak mereka belum menetap. Api bayangan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan api bayangan ini tiba-tiba menyala di sekelilingnya, mengelilinginya dalam sekejap. Tidak. Tanda seru petik 2, leluhur klan bayangan, selamatkan hidupmu. Dalam nyala api yang tak berujung, jeritan melengking terdengar. Ketika api padam, tempat itu kosong, tidak ada yang tersisa, hanya beberapa harta karun dan senjata yang tersisa dan menghilang dengan tenang. Lapisan dunia maya, Kabru terbang antara langit dan bumi, berperilaku sangat baik. Di punggungnya, Qin Chen dan Mo Li duduk bersila. Dua kekuatan tak kasat mata dengan cepat menyebar ke keduanya. Jari-jari Mo Li berevolusi sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh telapak tangannya menjadi hitam pekat, dan aura berdebar menyebar. Hahaha, Qin Chen, telapak tanganku telah berevolusi dengan sukses. Mo Li berdiri dengan penuh semangat, meninju, dan dengan keras, sebuah lubang gelap terbuka di kehampaan di depannya, sama menakutkannya dengan jurang maut. Kabulu menciutkan lehernya karena ketakutan dan terbang dengan kepala terkubur kesakitan. Bagaimana denganmu, Qin Chen? Mo Li menoleh dan melihat telapak tangan Qin Chen, dan terkejut, Qin Chen, mengapa kamu hanya berevolusi satu jari? Tidak ada kemajuan sama sekali. Ini bukan seperti kamu. Yang lain tidak tahu, tapi dia bisa tahu sekilas bahwa Qin Chen masih memiliki satu jari dengan struktur jurang, dan sisanya tetap tidak berubah. Apa yang dia lakukan selama ini? Malas. Tepat ketika Mo Li bingung, mata tertutup Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Selesai. Qin Chen langsung berdiri. Klon sumber bayangan. Ada desas-desus, dan sosok Qin Chen tiba-tiba kabur, dan hukum jalan bayangan yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Saat berikutnya, seluruh tubuh Qin Chen terbelah angka. Aura kedua patung ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar di saat yang bersamaan, dan mustahil membedakan yang benar dari yang salah. Astaga, mata Mo Li membelalak, dan mulutnya begitu besar sehingga dia bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Kapan orang ini diam-diam mengolah semua klonnya? Mo Li, kemarilah, terima pukulanku. Qin Chen memandang Mo Li sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan kata-katanya, klonnya tiba-tiba meninju Mo Li. Ledakan, kekosongan berguncang,
dan kekuatan tinju yang menakutkan datang ke Molly dalam sekejap, dan aura menakutkan meletus seperti gunung berapi. Sial, kamu ingin melawanku hanya karena aku tiruan. Molly terkejut pada awalnya, dan kemudian dia merasakan rasa malu dan terhina yang sangat besar di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia juga jenius terbaik di lautan alam semesta, dan dia dapat melawan keberadaan Kaisar Ilahi. Qin Chen ingin bertarung dengannya bahkan jika dia hanya tiruan. Tapi saat ini, bukan lagi waktunya untuk memikirkan hal ini. Kekuatan tinju Qin Chen menyapu dirinya, dan Molly buru-buru merentangkan tangannya di depannya, tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan tinju Qin Chen. Terjadi ledakan. Kekuatan yang menakutkan meledak, dan Molly merasakan sakit yang parah di lengannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang mundur. Apa? Dia melebarkan matanya dan tersentak. Apa yang ada di depannya hanyalah tiruan dari Qin Chen. Bang bang bang. Kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama. Semakin banyak mereka bertarung, Molly menjadi semakin ngeri, karena klon normal, setelah mencapai tingkat kekuatannya, sebenarnya memiliki pengaruh yang kecil, karena sekuat apapun klon tersebut, biasanya hanya 1% dari tubuh aslinya. Sama seperti klon nenek moyang masyarakat naga hitam di Laut Semesta Selatan, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya sama sekali. Dia tidak dihancurkan oleh dirinya sendiri, tetapi begitu tubuh utama mengambil tindakan, dia hanya bisa melarikan diri. Tapi klon Qin Chen di depannya hampir 1/10 dari kekuatannya, yang membuat Molly tidak terkejut. 1/10 dari kekuatan sudah cukup untuk melawannya berkali-kali. Bagaimana ini bisa dilakukan? Molly merasa ngeri. Di punggung Kabulu, mata Qin Chen berbinar. Sepertinya tebakanku. Benar, klon yang dibangun dengan klon sumber bayangan nenek moyang klan bayangan sebagai akar dan struktur kekuatan jurang sebagai dasarnya memang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Menghadap Molly, jangan menahan diri, gunakan pukulan terkuatmu. Gunakan pukulan terkuatmu, apakah kamu yakin? Meskipun hanya ada tiruan dari iblis Qin di depannya, Molly masih tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Bagaimanapun, itu adalah serangan yang dapat melukai Kaisar Dewa. Bagaimana jika dia menghancurkan klon iblis Qin? Klon juga merupakan kekuatan sumbernya. Setelah dikalahkan, masih perlu upaya untuk mengolahnya kembali. Lagi pula, jumlah klon tidak ada habisnya. Jika Anda diminta untuk mengambil tindakan, ambillah tindakan. Saya punya kebijaksanaan sendiri, kata Qin Chen dengan tenang. Oke, Molly mengertakkan gigi, jejak keganasan muncul di matanya. Karena Qin Chen berkata begitu, apalagi yang bisa dia katakan. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu berkumpul di tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya, dan boom, pada saat tinjunya terkepal, kekosongan di sekitarnya mendidih, dan aura penindasan selamanya memenuhi dunia, seolah-olah merobek lapisan dunia virtual. Struktur jurang. Ini adalah Fist of the Abyss yang baru saja dikembangkan oleh Molly. Dia meninju Qin Chen dengan keras, dan dengan gemuruh, kekosongan di depannya meledak, membentuk jurang sepanjang ribuan kaki tinju itu sangat ganas. Itu mengenai klon Qin Chen dengan keras. Dengan keras, celah besar muncul di klon Qin Chen di tempat, dan seluruh tubuhnya terbang ribuan kaki ke belakang. Begitu berhenti, kekosongan di belakang klon Qin Chen runtuh ke dalam jurang besar, memancarkan aura yang mengejutkan. Molly memandang klon Qin Chen dengan sedikit terkejut. Dia sekarang menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang jauh lebih menakutkan daripada saat dia bertarung melawan leluhur klan bayangan. Dengan satu pukulan, leluhur klan bayangan juga terluka dibuka pada klon Qin Chen, klonnya tidak meledak. Ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan klon Qin Chen telah mencapai level Kaisar Dewa. Bagaimana? Molly sangat terkejut. Di sisi berlawanan, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit kecewa, klon tidak dapat mewarisi aura dimensi tinggi dari tubuh aslinya. Meskipun dapat mensimulasikan struktur jurang, ia tidak dapat mensimulasikan kekuatan dimensi tinggi pertahanannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan tubuh aslinya. Namun, selama aku lebih banyak mengubah struktur jurang, kekuatan pertahanan klon secara bertahap akan menjadi lebih kuat struktur jurang, bahkan satu klon saja sudah cukup untuk memiliki pertahanan tingkat Kaisar Dewa. Petik 2. Dan dengan asal-usul dan kekuatan mental saya saat ini,
saya dapat membuat beberapa klon dengan level ini pada saat yang bersamaan. Ketika banyak klon mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, bahkan Kaisar Dewa yang kuat pun akan sakit kepala. Qin Chen tersenyum, pada titik ini, bahkan klon leluhur klan bayangan tidak dapat dibandingkan dengannya. Prioritas utama adalah meningkatkan kultivasi Anda dan mengubah struktur jurang maut. Kembali, pikir Qin Chen, dan dengan minuman rendah, dengungan, klon ini tiba-tiba kembali ke tubuhnya dan menghilang. Namun aura di tubuh Qin Chen tidak berubah sama sekali. Kabru, ayo pergi, kata Qin Chen ringan. Ya, Tuan. Kabru memperhatikan dengan patuh, dan sekarang dia buru-buru melanjutkan terbang. Qin Chen, tiruanmu sebelumnya. Molly mendatangi Qin Chen, menggosok tangannya, seolah dia ragu untuk berbicara. Mau belajar, hehe. Qin Chen mengangkat tangannya, dan asal-usul bayangan telah jatuh ke tangan Molly. Ini adalah asal mula bayangan leluhur klan bayangan. Kamu harus memahaminya sendiri. Mata dan berlutut, tidak lagi setelah memahami Molly, dia mengubah struktur jurang maut. Molly melihat asal-usul bayangan di tangannya dan tertegun. Apa gunanya memberinya asal-usul bayangan? Bukannya dia tidak memilikinya. Saat dia bertarung melawan leluhur klan bayangan sebelumnya, dia juga melahap banyak kekuatan asli leluhur klan bayangan. Yang dia inginkan adalah cara Qin Chen menggunakan klon sumber bayangan. Itu saja, Iblis Qin bisa memahaminya, tapi aku tidak percaya aku tidak bisa memahaminya, kata Molly sengit sambil melihat asal-usul bayangan di tangannya, dan terus berlatih bersila. Reruntuhan para dewa. Di suatu tempat di dunia yang dingin, sesosok tubuh hitam pekat duduk bersila, dan saat dia berbicara, energi menakutkan dari jalan itu melonjak dan meraung, seperti deru lautan awan. Dalam jarak ratusan juta mil, tidak ada yang berani mendekat ke sini, karena semua orang tahu bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam tidak aktif di sini, dengan geram. Pada saat ini, leluhur masyarakat naga hitam menerima pesan dari segala arah, wajahnya suram, dan aura gelap tak berujung meledak dan menghancurkan di matanya. Itu hanya kaisar puncak kecil yang tampaknya telah menghilang secara misterius. Tidak ada berita sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukannya? Nenek moyang masyarakat naga hitam terlihat muram dan dipenuhi amarah. Dia telah memberikan hadiah yang cukup, dan dia pikir dia akan dapat segera menemukan jejak Molly. Tetapi yang membuatnya marah adalah setelah sekian lama, tidak ada seorang pun dalam informasi yang dia dapatkan dapat menemukan lokasi Molly secara akurat. Kemarahannya. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan di depannya tiba-tiba bergejolak, dan dunia bayangan yang menakutkan turun, menutupi dunia. Dua kekuatan kaisar ilahi yang menakutkan melonjak dalam kehampaan, meletus dengan dampak yang mengerikan. Hah! Nenek moyang masyarakat naga hitam mengangkat kepalanya, tiba-tiba berdiri, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata dengan dingin, leluhur klan bayangan, mengapa kamu masuk ke wilayah leluhurku? Diaduk, dan bayang-bayang dunia bertabrakan, seolah langit runtuh. Dalam kehampaan yang tak berujung, sosok leluhur klan bayangan memadat dan keluar dari kehampaan dalam sekejap. Leluhur naga hitam, jangan bersemangat. Aku di sini untuk memberitahumu sebuah berita, kata leluhur klan bayangan dengan sungguh-sungguh. Hah! Nenek moyang masyarakat naga hitam mengerutkan kening. Nenek moyang klan bayangan mengangkat tangannya, dan potret Molly tiba-tiba muncul di dunia. Kamu harus mencari orang ini. Apakah kamu tahu keberadaannya? Nenek moyang masyarakat naga hitam mengecilkan pupilnya dan berkata dengan dingin. Tidak buruk. Apa yang kamu inginkan? Nenek moyang masyarakat naga hitam mengerutkan kening, matanya waspada. Dia mengeluarkan perintah buronan, yang sebenarnya untuk kaisar puncak reruntuhan para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang kuat setingkat kaisar dewa yang mencari jejak Molly untuknya. Nenek moyang klan bayangan sebenarnya secara pribadi datang dan beritahu saya, ini sungguh aneh. Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin bergabung denganmu. Anak laki-laki ini tidak hanya menyinggung perasaanmu, tetapi dia juga membunuh Sage besar Tungsten Wind di bawah komandoku. Aku telah bertarung melawannya sebelumnya. Kekuatan anak laki-laki ini luar biasa, wow, begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi musuhmu dan harus dibunuh, kata leluhur klan bayangan dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu pernah bertarung melawannya?
Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut, dan kamu belum menjatuhkannya. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan leluhur klan bayangan, dia masih terkenal sebagai leluhur klan bayangan. Dia telah mendengar bahwa dunia bayangannya bahkan lebih luar biasa, tetapi dia tidak mampu mengalahkan pihak lain. Hal ini membuat leluhur dari masyarakat naga hitam tidak ragu-ragu. Untuk apa aku berbohong padamu? Ada seorang jenius di sampingku yang tidak kalah kuat dari dia. Nenek moyang klan bayangan mengangkat tangannya, dan beberapa klip dari pertempuran sebelumnya telah terlihat di mata nenek moyang persekutuan naga hitam. Tentu saja, nenek moyang Sadoklan juga menyembunyikan sesuatu. Benar saja, anak ini, dan orang-orang di sekitarnya, adalah orang-orang yang membunuh klon kota Nanyuan saya. Tidak mungkin. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh Sage Agung Siu, anak ini hanyalah manusia ketika dia pertama kali masuk kota Nanyuan. Dia hanyalah seorang kaisar puncak pada tahap awal, dan dia hanya berhasil menembus kaisar tahap akhir di kota Nanyuan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut. Jika informasi dari nenek moyang klan bayangan dan informasi yang dikirim kembali oleh Sage Agung Siu dan yang lainnya benar, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Qin Chen sengaja menyembunyikan budidayanya di kota Nanyuan, dan yang lainnya adalah bahwa pihak lain dalam waktu singkat dia telah melangkah dari tahap awal Kaisar Puncak ke ranah Kaisar Puncak, dan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Kaisar Ilahi. Jika yang pertama, maka pihak lain sengaja menatapnya dan naga hitam akan datang. Kalau yang kedua, maknanya akan lebih menakutkan. Ayo pergi. Nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak dengan marah, dan dia tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju dunia virtual.